Demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah pemimpin Presiden Soeharto terporok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimoroti oleh mahasiswa turun ke jalanan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 5.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidennya dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan dan pembentukan Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa saat itu. Kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbuktinya proses demokratisasi di Indonesia, kendati meliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya pemerintah Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan bernegara. Kedua, diberlakukannya semua sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesepakatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksana demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya pada tahun 2004, rakyat dapat langsung memilih walinya di setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Demokrasi politik pada tahun 1998 sampai sekarang. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi itu bergantung pada 4 hal. Yang pertama, komposisi elit politik. 2. Desain elit politik. 3. Kultur elit politik atau perubahan sikap politik di kalangan elit maupun non-elit. Yang keempat, peran civil society atau masyarakat madani. Keempat hal tersebut harus ada pada transisi demokrasi atau akuntabilitas. Keempat hal itu harus dijalankan secara signifikan atau secara sinergis hingga mendapatkan modal untuk mengonsolidasikan demokrasi.
Perputaran kekuasaan di era reformasi sekarang lebih bersifat demokrasi yang lebih menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Seperti yang tercermin dalam pemilu, saat ini terjadi perombakan besar-besaran dalam sistem politik di Indonesia. Proses rekrutmen politik dilaksanakan dengan terbuka, melibatkan semua masyarakat, dan pergantian atau rotasi terjadi di semua tingkatan, dari eksekutif hingga ke pengurus daerah. 4. Periode 1998 sampai sekarang. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Ada ruang kebebasan pers, berbagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. 5. Hak dasar warga negara. Hak dasar rakyat sudah terjamin, baik kebebasan berpendapat dan bermusyawarah dan sebagainya.